Maka ketika ada berita-berita yang simpang siur yang menyebar di kalangan orang-orang Arab bahwasanya, terutama orang Muslim, bahwasanya pasukan Romawi itu akan datang menyerang, maka itu timbullah ketakutan dalam hati orang Muslim. Ja'u Yuhanna bin Robah Sohibul Ailah. Kemudian Rasulullah itu didatangi Yuhanna bin Robah, pemimpin Ailah, untuk menawarkan perjanjian, yaitu perdamaian. Nah, sekarang kalau misalnya ada sumbernya orang kafir, apakah boleh kita yang karena ada kisah itu? Tidak boleh kita ambil dari situ karena apakah pada saat melewati itu waktu sholat di situ sah? Saya tidak salah ingat itu di Riyadhus Shalihin, bahkan pamannya juga itu yang paling sayang sama Ka'ab bin Malik itu tidak tega untuk tidak membicarainnya, tapi karena perintah Rasulullah jadi muskaya bicarai kan itu keponakannya, tapi karena perintah Rasulullah dilarang bicarai, jadi ada bicara karena sayang sekali, jadi tersiksa juga ini anunya pamannya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Perang Tabuk, jadi perlu kita ketahui bahwasanya sebelum terjadinya perang Tabuk itu, sebelumnya itu adalah Ghazwa Fathul Makkah, jadi peperangan penaklukan kota Makkah. Jadi perang Tabuk itu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Jadi sebelumnya itu artinya pada tahun 8 Hijriah terjadi peperangan Fathul Makkah, yang mana Fathul Makkah itu adalah perang pemisah antara yang hak dan yang batil. Jadi sesudah itu tidak ada lagi tempat yang diragukan untuk mengasingkan risalah Rasulullah Muhammad SAW. Artinya setelah terjadinya Fathul Makkah itu maka pelan-pelan. Jadi setelah terjadinya Fathul Makkah itu maka agama Islam atau risalah yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu sudah dikenal di seluruh jazirah Arab. Nah, akan tetapi meskipun setelah terjadinya Fathul Makkah itu sudah terkenal di Jazirah Arab, jadi umat Islam itu sudah belajar syariat Islam, tapi illa annaha kanat hunaka kuwatan ta'arradat lil muslimina min ghairi mubarrarin. Tapi ada kekuatan yang mau melawan umat Islam, ya, yang mana itu adalah kekuatan orang-orang Romawi, yang mana orang-orang Romawi itu adalah pasukan yang terkuat pada masanya. Jadi di sini kan sababul ghazwah, sebab peperangan. Jadi sebab terjadinya peperangan Tabuk itu, sebab terjadinya perang Tabuk itu dimulai dari terbunuhnya utusan Rasulullah. Jadi siapa itu? Ialah Haris bin Umair al-Azdiyu. Jadi setelah terbunuhnya Haris bin Umair itu atas tangan Al-Ghassan, maka disitulah diutus Rasulullah mengutus setelah itu Sariyah Zaid bin Haris, yang mana itu pergi melawan untuk pasukan Roma yang mana sudah membunuh Haris bin Umair. Ya, jadi setelah terbunuhnya Haris bin Umair, Rasulullah mengutus Zaid bin Haris untuk melawan itu pasukan Roma, karena kan sudah dibunuh utusannya Rasulullah. Ya, yang mana perang itu disebut dengan perang Mu'tah. Jadi namanya itu perang Mu'tah. Coba sekali bagus ya. Nah, dan dalam perang Mu'tah itu dimenangkan oleh orang-orang Muslim. Nah, karena perang itu dimenangkan oleh orang-orang Muslim, yang mana memberi bekas pada jiwanya orang-orang Arab, baik orang-orang Arab yang dekat dan orang-orang Arab yang jauh. Ya, ya, karena perang Mu'tah yang dimenangkan oleh orang Islam itu membekas di hati orang-orang Arab yang dekat maupun jauh. Orang-orang Romawi tidak tinggal diam. Kan orang-orang Romawi itu kalah pada saat itu. Jadi orang-orang Romawi ini tidak tinggal diam. Nanti banyak kabilah-kabilah yang ikut kepada Islam. Ya, tidak ada lagi yang mau ikut kepada Romawi. Maka dari itu pasukan Romawi ini ingin melawan pasukan-pasukan umat Islam. Kemudian karena pasukan Romawi ini ingin menyerang orang Islam, maka muncullah akhbarul amatu min isti'dadir Romani wal Ghassan. Maka muncullah itu berita-berita tentang akan datangnya pasukan Romawi dan Al-Ghassan untuk menyerang pasukan Islam. Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwasanya pasukan Romawi itu adalah pasukan yang terkuat pada masanya. Maka ketika ada berita-berita yang simpang siur yang menyebar di kalangan orang-orang Arab bahwasanya, terutama orang Muslim,
bahwasanya pasukan Romawi itu akan datang menyerang, maka itu timbullah ketakutan dalam hati orang muslim. Timbullah ketakutan dalam hati-hati orang muslim. Kenapa? Orang-orang hebat. Oh iya, timbullah ketakutan dalam hati orang muslim. Bagaimana tidak? Ini kan pasukan Romawi yang akan datang menyerang. Sedangkan kita tahu pasukan Romawi itu adalah pasukan terkuat pada masanya. Ya, jadi takut orang muslim ini. Oh, banyak berita akan datang kita diserang karena kalah di perang Mu'tah. Jadi mulai kita datang serang. Nah, salah satu kegelisahan umat Islam ini, umat muslim ini diceritakan dalam hadis yang diceritakan oleh Umar bin Khattab, yang mana itu dia memiliki saudara di orang Ansor. Kan itu sudah mungkin kita juga semua pernah dengar hadisnya bahwasanya Umar bin Khattab ini punya saudara orang Ansor, yang mana ketika Umar bin Khattab tidak hadir, maka saudaranya orang Ansor yang memberitahukannya. Ketika saudaranya tidak hadir, maka Umar bin Khattab langsung yang memberitahukannya. Begitu saling memberitakan kalau ada yang tidak hadir mengenai berita. Faiza sahabi al-Ansari yadikul bab, ketika sahabatnya itu orang Ansor mengetuk-ngetuk pintu, artinya ini datangi sahabatnya, saudaranya Umar bin Khattab ke rumahnya Umar bin Khattab untuk memberitakan sesuatu. Nah, ketuk-ketuk pintunya, faqala iftah, bukai pintumu, bukai. Fakultu ja al-Ghassan, maka Umar bin Khattab berkata, datang al-Ghassan. Nah, itu kan bentuk suatu ketakutan begitu, sampai diceritakan juga dalam sini mana itu bahwasanya ketika ada berita kayak suara-suara aneh, itu orang muslim tuh kaget, kayak bilangin, bukan bandi al-Ghassan datang. Nah, begitu kayak takut, gelisah dalam hatinya orang muslim, sampai ketika mendengar sesuatu yang aneh, nah kira orang-orang al-Ghassan datang untuk menyerang. Nah, itu bukti ketakutannya. Ya. Ya, menggambarkan ketakutannya dia sampai-sampai. Iya, sampai apa-apa langsung bukan jangan al-Ghassan, apakah datang al-Ghassan ya? Karena begitu banyak begitu berita-berita yang tidak tahu apakah datang betulkah itu datang Romawi menyerang ataukah cuma berita-berita ji. Nah, di sini lagi diceritakan al-akhbarul khassatu min isti'dadi Romani wal Ghassan. Jadi berita khusus datang kepada umat Islam bahwasanya betul-betul akan datang nanti al-Ghassan dan Romawi menyerang umat Islam. Siapa yang memberitahukan itu adalah orang-orang yang datang dari allazi yuqaddimuna bizaiti minasyami ilal madinati. Jadi orang-orang yang datang dari Syam ini. Jadi orang-orang yang datang dari Syam ke Madinah memberitahukan, "Woi, ada betulan itu pasukan Romawi sana bersiap." Dan sedangkan pasukannya itu arba'una alfan. Arba'una alfi maqatila. 40.000 minasiapkan orang-orang Romawi di sana. Jadi sini kan tadi itu beritanya cuma berita-berita, jadi tidak tahu apakah betul-betul datang nanti pasukan Romawi menyerang atau tidak. Nah, setelah datang orang-orang Syam yang membawa minyak ini ke Madinah, ada berita kami karena orang-orang Romawi sana itu sudah mempersiapkan 40.000 pasukan untuk menyerang umat Islam. Nah, karena mendengar hal itu maka Rasulullah SAW memutuskan untuk maju untuk berperang. Jadi Rasulullah SAW yuqarrirul qiyam bi iqdamil hasim, memutuskan untuk berperang untuk orang-orang Romawi. Nah, akan lakinna Rasul kana yanzuru ila zuruf wa taturati binazin adaqu wa ahkamu min hadza kullihi. akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia itu memutuskan untuk ayo berperang, tapi Rasulullah itu terlebih dahulu memikirkan, artinya menimbang-nimbang, melihat situasi apakah benar-benar ini kita bisa menyerang atau tidak. Jadi ya seperti kita yang ketahui bahwasanya Rasulullah sebelum mengambil keputusan pasti dipikirkan secara matang-matang. Nah, jadi sebelum Rasulullah mengambil keputusan untuk maju berperang itu sudah dipikirkan matang-matang bagaimana nanti situasi perang, bagaimana nanti cara-caranya berperang di dalam begitu ya. Nah, jadi kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk berperang, maka diumumkanlah kulang-kalangkanya. Cerita singkat misalnya Ustaz. Maka Rasulullah memberitahukannya kepada para sahabat. Mana yang tadi itu? Walam yakum nasima sama
memberitahukan kepada para sahabatnya untuk berperang wa ayyatajahhazu lil qitali, dan bersiap-siap untuk berperang. Jadi setelah Rasulullah mengambil keputusan untuk berperang, maka diberitahukanlah keputusan itu kepada para sahabatnya dan disuruh bersiap-siap untuk berperang. Dan membahasnya juga pada kabilah-kabilah Arab dan kepada penjuru Makkah, penduduk Makkah. Jadi disebarluaskan itu beritanya bahwasanya Rasulullah itu ingin berperang melawan orang-orang Romawi. Nah, al-muslimuna yatasabaquna ila tajahhuzi lil ghazwi. Jadi setelah ada berita bahwasanya umat Islam ini akan maju berperang melawan orang Romawi, maka ini umat-umat Islam juga umat-umat muslim berlomba-lomba dalam mempersiapkan peperangan. Ya, jadi di dalam kisah perang Tabuk ini juga banyak ayat yang turun dalam perang Tabuk ini. Salah satunya itu ayat At-Taubah. Iya. La ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum nafidum minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Jadi kan ini setelah Rasulullah memberitakan bahwa mari kita perangi orang-orang Romawi, maka ya umat Islam juga berlomba-lomba untuk mempersiapkan perang. Mana misalnya satu bentuk berlomba-lombanya banyak para sahabat yang mengeluarkan harta untuk orang yang pergi berperang. Ya, banyak sekali sahabat. Jadi intinya banyak para sahabat, banyak kaum muslimin yang berlomba-lomba untuk mengeluarkan harta mereka teruntuk kepada orang-orang yang berangkat berperang. Ya. Jadi jumlah umat muslim yang berangkat perang pada saat itu berjumlah 30.000. 30.000. Mana itu? Nah, kemudian setelah banyak persiapan yang dilakukan umat Islam untuk berangkat ke Tabuk, maka dengan bekal yang mereka kumpulkan dari orang-orang yang bersedekah itu, kemudian berangkatlah pasukan Islam ke Tabuk. Tajahhazul jaishu, beginilah persiapannya itu tentara. Artinya beginilah tadi di atas persiapannya para tentara-tentara Islam untuk pergi ke Tabuk, yang mana mereka itu mengeluarkan harta mereka untuk para prajurit begitu. Nah, pada perjalanan ke Tabuk, Al-Jaisul Islam ila Tabuk, jadi tentara Islam ke Tabuk, artinya dalam perjalanan menuju Tabuk, saya ceritakan sedikit. Dalam perjalanan menuju Tabuk itu, Rasulullah dan para orang Islam itu melewati kampungnya Samud. Itu kampung Samud. Jadi itu kampung Samud adalah bekas kampungnya Nabi Soleh, kampungnya umatnya Nabi Soleh. Jadi kan ini orang Islam dan Rasulullah sebelum berangkat ke Tabuk itu kan banyak sekali cobaannya. Yang pertama, karena umat Islam itu tanah Arab pada waktu itu dilanda kekeringan, artinya musim kemarau. Musim kemarau. Terus pada saat itu berbuah ya, kebun-kebunnya itu orang-orang Islam banyak yang berbuah. Intinya musim buah-buahan Nah, musim kemarau dan musim buah-buahan. Jadi banyak sekali kayak rintangan. Pertama, karena mau berangkat ke Tabuk pasti dilewati padang pasir panas sekali. Kemudian banyak juga buah-buahan berbuah. Jadi di sini orang yang berangkat ke perang Tabuk itu hanya orang-orang yang kuat imannya. Orang-orang munafik itu tinggal. Dan 3 orang lagi yang sudah dijelaskan pada mungkin Riyadhus Shalihin. Itu ada Ka'ab Ka'ab bin Malik, siapa kan namanya? Ya, Ka'ab bin Malik. Jadi kan ini musim kemarau berangkat ke Tabuk, jadi panas sekali. Nah lewati kampung Samud, yang mana itu kampung Samud ada sumur, di situ ada sumur. Kemudian berkata Rasulullah, la tashrabu min ma'iha wa la tatawaddau minhu lis-sholati. Janganlah kalian itu minum dari airnya dan jangan juga kalian berwudu untuk sholat. Ya, karena kan sebagaimana kita ketahui kisahnya Nabi Soleh bersama kaumnya, yaitu kaum Samud. Mereka kan membangkang sama disuruh nanti kisah Nabi Soleh itu. Diceritakan juga Ustaz, kisah Nabi Soleh.
Pokoknya ada lembaran. Ya. Pakaikannya ini dengan kampungnya Samud ini ya. Iya kan nalewati Ustaz kampungnya Nabi Samud. Nabinya Nabi Samud. Kampungnya kaum Samud, umatnya Nabi Soleh. Iya. Kan musim kemarau haus haus. Nggak boleh minum. Apa kata Rasulullah? La tashrabu min ma'iha. Janganlah kalian minum dari airnya. Jangan juga berwudu untuk sholat. Nah, sampai sini apabila kalian sudah terlanjur itu untuk mengaduk dengan roti kalian, itu airnya jangan makan, kasihkan untanya. Kenapa? Karena saking buruknya itu kaum Samud. Jadi orang-orang yang berperang itu dilarang minum dari situ. Ya. Ya, kemudian kemudian setelah melewati kaum Samud itu ya berperjalanan lagi. Kemudian sekarang kisah pasukan Islam yang tiba di Tabuk. Al-Jaisul Islami di Tabukin. Itu pasukan Islam tiba di Tabuk. Nazal al-Jaisul Islami bi Tabukin fa askaru hunaka wa huwa musta'dil liqa'il udwi. Ketika pasukan Islam telah tiba di perang Tabuk, kemudian mereka itu mendirikan tenda di sana. Sedang mereka itu berjumpa musuhnya, artinya apa? Siap untuk melawan musuh. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim khatiban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri di hadapan mereka untuk berkhutbah. Di mana dengan khutbahnya itu dengan sangat bersemangat. Ata bijawamil kalimi wa qas ala kharad dunya wal akhirah. Kemudian Rasulullah mendatangkan kata-kata yang sangat banget mengandung makna, khususnya kebaikan dunia dan akhirat. Dan memberi peringatan, ancaman dan memberi juga kabar gembira dan kesenangan sehingga prajurit itu benar-benar siap dan semangat meskipun persiapan mereka itu sangatlah minim. Iya. Kan kita bisa berkali. Ya. Wa ammar rumani wa hulafa'uhum falamma sami'u bi zahfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadhahum ar-ra'ba falam yajzi'u ala taqaddumi wal liqa'i. Dan ketika pasukan Romani dan kelompok-kelompoknya itu mendengar bahwa Rasulullah menggelam pasukannya, maka muncullah rasa takut dan kekhawatiran yang membuat hati mereka itu tidak bersemangat. Artinya mereka takut untuk berperang. Jadi iya, pasukan Romawi. Iya. Terus jauh Yuhanna bin Robah sahibul Ailah. Kemudian Rasulullah itu didatangi Yuhanna bin Robah, pemimpin Ailah, untuk menawarkan perjanjian, yaitu perdamaian dengan karena di sini terantau begitu. Dengan beliau itu rela menyerahkan jizyah, artinya dia pasukannya itu rela membayar pajak. Wa tahu ahlul jarbai wa ahlil azra'i, dan begitu juga penduduk-penduduk yang lain, mereka juga menyerahkan jizyahnya dengan rela membayar pajak. Jadi kesimpulannya di sini, ini perang Tabuk tidak jadi diadakan karena semua tadi kelompok-kelompok itu tidak berani maju melawan tidak berperang tidak maju jadi dengan berperang. pasukan Islam, tapi pasukan Romawi mundur karena ketakutan. Dari berperang. Iya. Dan banyak kabilah-kabilah yang melakukan sajak suluh, tidak mau berperang melawan Rasulullah. Itu Arruju ilal Madinah. Kemudian pasukan itu kembali ke Madinah. Warajal jaisul islami min Tabukin mutfarina mansurina lam yanalul qadar. Pasukan Islam itu ketika pasukan Islam itu meninggalkan Tabuk dengan membawa kemenangan dengan tanpa tekanan, artinya mereka kembali dengan membawa kemenangan dengan tanpa melakukan tadi perang.
Jadi dia tidak lelah. Lagi deh. Baca lagi. Lagi. Jadi kisah singkatnya Ustadz. Jadi kisah singkatnya tadi tuh, pertamanya takut sekali orang Islam. Orang Islam itu sudah ketakutan menghadapi pasukan Roma, tapi dikuatkan oleh Rasulullah. Kemudian berangkat ke Tabuk, ternyata pasukan Romawi mundur karena ketakutan mendengar persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah dan 30.000 pasukannya. Jadi pada intinya perang Tabuk ini adalah perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah, dan orang Muslim memenangkan perang Tabuk ini karena pasukan Roma mundur sebelum berperang. Saya Ustaz. Ada tambahan? Ada lagi? Tidak ada? Tidak ya? Cepat sekali, belum sampai waktunya selesai. Oke, pendek pembahasannya. Itu yang tertinggal tidak mau bahas ya? Oh, dibahas. Bahas Pak Masalah dan juga coba. Saking bersemangatnya itu dalam menyampaikan materi yang pas saja. Ya, mukallaf pun coba simpul kami saja kalau bisa. Iya, secara kesimpulan. Al-mukhallafuna ini orang-orang yang tidak ikut berperang. Ya. Jadi secara kesimpulan itu karena tadi saya sudah jelaskan bahwasanya waktu perang Tabuk itu kan terjadi pada musim kemarau dan banyaknya musim buah-buahan. Jadi banyak orang yang tidak ikut berperang. Kenapa beda? Karena orang-orang munafik, Ustaz. Orang-orang munafik itu tidak ikut berperang. Apa kaitannya dengan musim semi dan musim? Iya. Kalau orang-orang munafik dia Ustaz kan tidak mau memang ikut berperang. Karena kan munafik cuma ya nampak Islam tapi tidak ikut kepada Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah mengumumkan bahwasanya kita akan pergi berperang melawan orang Romawi, maka orang-orang munafik ini mengeluarkan banyak sekali alasan sehingga mereka tidak ikut berperang. Dan ada lagi tiga orang, yaitu Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Mereka tidak ikut berperang itu karena malas. Iya, karena lebih suka berteduh, karena bilang panas sekali di luar, kemudian kita di rumah saja. Nah, jadi ketika Rasulullah tadi pulang ke Madinah, sampai di Madinah sholat 2 rakaat, kemudian berkumpul bersama orang Muslim, maka dipanggillah itu orang-orang yang tidak ikut berperang. Dipanggil. Nah, maju orang munafik satu-satu, ya mereka berbohong dengan alasan-alasan mereka masing-masing. Tapi Ka'ab dan dua sahabatnya ini mereka tidak berbohong. Jujur nih, maka dari itulah dikenakan hukuman tidak boleh dibicarai selama 40 hari, 50 hari. Iya, dalam itu kisahnya dalam Riyadhus Shalihin, ya ada itu Ka'ab bin Malik dan 2 temannya, mereka tidak dihukum karena tidak ikut perang Tabuk. Tapi mereka jujur, jadi mereka dihukum saja untuk tidak dibicarai selama kalau tidak salah 40 hari, 50 hari. 40 hari ya. Nah, kemudian setelah cukup itu masa hukuman mereka, turunlah ayat untuk membebaskan mereka. Ya, jadi itulah orang-orang yang tidak ikut. Jadi ada 3 orang yang tidak ikut, dan selebihnya itu orang-orang munafik. Ya, tidak ikut berperang dengan mengajukan alasan-alasan kebohongan. Kemudian lagi. Jadi temannya tadi Ka'ab bin Malik itu adalah Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Jadi mereka itu lebih memilih jujur daripada berbohong seperti orang-orang munafik. Maka Rasulullah SAW memerintahkan tadi untuk tidak membicara yang 3 itu. Ya, sampai terakhir. Kemudian bahas lagi, Ustaz? Ya, ada Asarul Ghazwa. Bekas. 25 menit. Ya. Cepat sekali Kak menjelaskannya. 25 menit penyampaian ya. Asarul Ghazwa, mau? Mau simpulkan?
Tidak suruh kita baca. Sampai sini. Sudah Mister. Tidak bisa ya, sampai sini saya kalau tidak terbaca itu asal bersuara. Oke. Kenapa disebutkan lagi? Memang perang itu memang tidak selamanya harus perang itu harus terjadi baru bisa perang. Kalau disebut perang ya bisa saja disebut perang. Ya, jadi ya tidak selamanya itu terjadi peperangan baru dikatakan perang. Nah ini kan kenapa dikatakan perang Tabuk? Karena ini kan Rasulullah sama para sahabat ini bersiap semua berperang karena bilang tadi itu orang yang datang dari Syam, pasukan Roma itu bersiap perang di sana, banyak sekali pasukannya. Jadi umat Islam juga ini siap untuk berperang, maju sampai di Tabuk, ternyata mereka mundur. Nah seperti juga itu kisahnya perang Uhud yang bukan perang Uhud yang besar, yang mereka itu pergi, itu kan tidak dari perang Uhud, malah menjadi keuntungan untuk para sahabat untuk jual beli. Dikatakan tetap perang Uhud, tapi tidak terjadi perang pada saat itu. Kalau misal kalau orang berkelahi kan tidak bisa dibilang itu berkelahi. Kalau tidak terjadi itu perkelahian. Jangan juga kaitkan ke situ semua toh. Kan tadi Amil bilang, apakah itu dikatakan berperang kalau tidak terjadi, kalau terjadi peperangan dalamnya tidak mesti. Seperti juga kita misalkan kalau masuk kelas semua santriwati, masuk semua dalam kelasnya, apakah ada guru atau tidak masuk guru, tetap dikatakan masuk kelas. Oh iya. Nah di sini kan juga dalam kisahnya dalam kitab Rohikum Maktum ini kan tidak dijelaskan apakah siapa melawan ini, siapa melawan ini. Cuma mereka mengatakan wa ammar Romanu wa khulafa'uhu falamma sami'u bi zahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak berperang tufarriqu bainal biladi fi dakhili hududihim, menyebar tidak mau maju berperang. Dan apa hasilnya itu Ru'bah pemimpin dari suku Ailah mereka melakukan suluh, maju melakukan suluh karena bilang bukan gini, tidak mau pasukan Roma maju, takut mendengar pasukan Rasulullah yang sudah bersiap di Tabuk. Jadi di sini juga tidak ceritakan itu berkelahi dengan siapa, melawan siapa, tidak menceritakan tata cara berperang di dalam sini. Jadi di sini itu tidak terjadi peperangan, cuman persiapan orang Muslim ke Tabuk, mendengar hal itu, mendengar orang-orang Romawi itu mendengar pasukan Rasulullah sudah siap siaga di Tabuk, mereka itu takut, terguncang hati mereka, tidak jadi ke Tabuk, takut, tidak jadi berperang. Jangan ini kan tadi katakan di dalam ada orang munafik yang tidak ikut. Jangan-jangan di sini adalah kenapa tetap dikatakan peperangan Tabuk? Karena memang ada kejadian-kejadian seperti memerangi hawa nafsu. Masuk juga Ustaz, karena kan ini terjadi perang Tabuk kan musim kemarau, jadi malas umat Islam. Orang yang ikut itu ya harus berperang dengan hawa nafsu mereka, mengikuti perintah Rasulullah. Sama juga dengan perang besar. Rasulullah nanti ini baru perang kecil, yang perang besar akan datang hawa nafsu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini termasuk hukumannya itu orang-orang munafik adalah umiru ya'tazilu nisa'ahum. Mereka kan ini termasuk hukumannya adalah diperintahkan untuk menjauhi istri-istri mereka Iya. Jadi pertanyaan saya, diperintahkan untuk menjauhi istri-istri mereka. Jadi kayak apa namanya, ini hukumannya seakan-akan melibatkan juga istrinya, artinya kan berpisah sama istrinya. Oke lah, kalau supaya ini laki-laki rindu sama istrinya toh, tapi bagaimana dengan istrinya nanti rindu sama suaminya, kayak seakan-akan dihukum juga istrinya. Ya harus kena pasangan. Maksudnya di sini kan tujuan hukuman itu kan bukan untuk mereka. Kalau masalah dampaknya ya bukan cuma istrinya yang yang mendapat dampaknya. Karena kalau saya tidak salah ingat itu di Riyadhus Shalihin, bahkan pamannya juga yang paling sayang sama Ka'ab bin Malik itu tidak tega untuk tidak membicarainnya, tapi karena perintah Rasulullah jadi muskilnya bicarai kan itu keponakannya, tapi karena perintah Rasulullah dilarang bicarai, jadi ada bicara karena sayang sekali, jadi tersiksa juga ini anunya pamannya, bukan cuma istrinya. Jadi kalau masalah dampak dampak hukuman dari yang 3 orang ini berpengaruh kepada yang lain, itu ya mungkin itu suatu yang wajar, karena kan
Wajar. Iya, sesuatu yang wajar karena kan kalau disakiti orang yang kita cintai pasti kita juga akan tersakiti. Iya, itu. Bagaimana? Jadi itu tidak masuk hukuman. Kalau itu masalah omnya tadi ya bisa dimasuk akal kok karena memang ini sebenarnya hukumannya. Nah, Kalau masalah omnya apa? dari sisi mana dia bisa Kalau dimasukkan? masalah omnya kan bisa dinadilan, bisa dimaklumi begitu maksudnya. Iya. Kalau ada, tapi kalau istrinya tidak. Ya itu kan juga bentuk cobaan bagi istrinya toh. Ya, jadi dia harus mematuhi perintah Rasulullah untuk tidak membicarai suaminya. Jadi kalau dibilang Rasulullah kan tidak dampak sesuatu yang wajar itu Ustaz, kalau ada orang dihukum baru kita juga kena dampaknya. Ya misalkan seperti suami istri. Iya, seorang suami istri ketika dihukum suami wajar kalau istrinya kena dampak karena mereka tuh satu, dua memang tapi iya satu kesatuan. Jadi ketika suami tersakiti maka otomatis istri juga akan merasakan yang namanya Sister. Mungkin itu kalau untuk suaminya itu adalah bentuk hukuman, kalau untuk istri itu adalah bentuk cobaan. Seperti ketika dihukum di suatu kampung ketika ada satu saja yang melakukan maksiat, maka semua itu semua di kampung itu dihukum. Maksudnya kena bala, tapi bukan berarti dia juga kena dosa. Nah, bagaimana Dharma? Ada muskil lagi? Tidak? Taslim Ustaz. Oke, taslim. Masalah ayat itu. Tadi kan di sini apa namanya mundur itu pasukan Romawi. Iya, sama sesuatu Romawi. Iya, sama. Nah kan kira-kira persiapan apa yang disiapkan Rasulullah sehingga pasukan Romawi ini takut, kan tadi jumlahnya Romawi lebih besar daripada ini pasukan Islam. Sedangkan kita ketahui juga kerajaan Romawi itu ya terkenal dengan masa kurang perlengkapannya. Jadi kan tadi pertama kali sebelum terjadinya perang Tabuk kan ada perang Mu'tah. Perang Mu'tah yang melawan juga orang-orang Romawi, tapi orang-orang Romawi itu kalah dalam perang Mu'tah itu. Nah, jadi karena banyak ini penduduk-penduduk Arab yang setelah pulang perang Mu'tah itu beralih ke Islam, jadi pasukan Romawi itu pasukan Romawi ini bangun lagi, artinya tidak pasukan lagi itu 40.000. Iya, Al-Ghustan. Berarti ketika sampai di perang berkurang. Bukan. Sebelum terjadinya perang Tabuk ini, sebelum terjadinya perang Tabuk ada dulu perang Mu'tah. Kenapa tadi terjadi itu? Karena perang Mu'tah itu di situ peperangan antara karena dibunuh Rasulullah, utusan safirnya Rasulullah terbunuh. Jadi terjadi situ perang Mu'tah. Yang mana perang Mu'tah itu dikala itu situ Al-Ghussan. Kan penduduk yang bunuh itu Harith bin Umair adalah Al-Ghussan. Jadi Rasulullah mengutus Zaid bin Harith untuk menyerang itu pasukan Roma dan Al-Ghussan, tapi dikala orang-orang Roma dan Al-Ghussan. Nah, kemudian setelahnya itu memberi bekas kepada jiwanya orang-orang Arab yang jauh maupun yang dekat. Jadi banyak begitu orang-orang yang kayak lebih pilih Islam daripada mengikut orang-orang Romawi yang kalah pada saat itu. Jadi karena tidak mau orang-orang nanti beralih semua ke Islam, jadi orang Romawi itu mengumpulkan orang-orang yang mengikuti mereka berupa keluarganya Al-Ghussan dan selain mereka orang-orang Yahudi yang berada di pinggiran-pinggiran Makkah. Nah, jadi kan sudah tadi dikala di Mu'tah. Jadi setelah mendirikan pasukan lagi untuk menyerang umat Islam kedua kalinya yaitu di Tabuk, maka banyak juga pasukannya umat Islam di sini. Yang mana itu pasukannya 30.000. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kekuatan satu orang Islam itu 2 kali lipat dari kekuatannya orang. Mana yang 30.000? Ada Ustaz tapi berarti beda berapa ribu? 10.000. Beda 10.000 ya? Iya. 30.000 dan 40.000.
Gimana kalau dia dapat 3 bulan? Nah, sekarang terus Nah, mau ya. sedangkan sebagaimana kita ketahui bahwasanya kekuatan umat Islam itu 2 kali lipat daripada kekuatannya orang kafir. Nah, jadi setelah sampai tadi di Tabuk, Rasulullah berkhutbah dengan menyemangatkan orang Islam dengan isi khutbah yang berupa pahala kebaikan dunia dan akhirat, dan menjadi umat Islam itu semangat untuk berperang. Nah, kan itu kalau semangat umat Islam pasti kuat sekali kekuatan umat Islam. Jadi pas dengar orang-orang Romawi bahwasanya itu Rasulullah bersiap sekali di Tabuk untuk berperang, nah gentarnya orang-orang kafir. Ya di sini juga kemenangan yang dikasihkan Allah. Ada itu di Ar-Ruju' ilal Madinah, waqafallahu al-mu'minina al-qital. Allah mencukupkan orang mukmin itu dalam peperangan, artinya ya mungkin hadirkan rasa takut dalam hatinya orang-orang Romawi sehingga takut melawan orang-orang Islam. Karena kan orang Islam itu kuat, apalagi dipimpin oleh Rasulullah. Berarti saya tangkap maksudnya di sini kayak membuat gentar kemudian orang-orang Romawi takut bukan dari sisi Banyaknya. material, material yang zahiriah yang tampak kelihatan, tetapi memang Allah masukkan ke dalam hati diantaranya ya tadi waqafallahu Waqafallahu al-mu'minina al-qital. kita Di Ar-Ruju' ilal Madinah. ya di dalam Madinah Allah yang masukkan perasaan takut kepada orang-orang musyrik itu, orang-orang Romawi itu ke dalam hatinya perasaan gentar. Di samping itu memang tidak terdengar kekuatan atau semangat daripada orang-orang Islam. Secara zahiriah. Iya, baru kan sebelumnya di dalam memang Ustaz di perang Mu'tah. Mana memang orang Islam di perang Mu'tah, dan dengar lagi semangat orang Islam di Tabuk ya. Gentar Ustaz, karena sebelumnya sudah memang dikala di Mu'tah. Bagaimana? Ya kalau Allah sudah meletakkan di atas. Kan itu Ustaz, kalau orang misalnya kayak menyerang Ustaz, kayak ada orang-orang misalnya perang-perang. Langsung saja. Iya, langsung saja Ustaz. Maunya berpersiapan. Iya, maksudnya Tidak perlu menunggu persetujuannya Rasulullah. iya, artinya Ustaz tidak itu bisa berperang apakah perlu meminta izinnya ini misalnya ada ini Romawi sama apakah harus diminta dulu persetujuannya ini kamu kan berperang sama kamu. Oh, intinya itu. Ya, jadi kira-kira intinya itu kira-kira apakah memang harus ada pemberitahuan terdahulu dari masing-masing pihak kalau pihak yang satu dengan yang lain itu akan menyerang. Begini kan tadi itu dia perang Tabuk kan itu dikala tadi perang Mu'tah toh, jadi ini pasukan Romawi mengumpulkan juga dia pasukan untuk menyerang balik Rasulullah dan umat Islam. Jadi bukan dibilang mempersiapkan perang atau tidak, cuman karena sudah banyak ini berita-berita yang mengumum di kalangan orang-orang Arab bahwasanya pasukan Romawi itu sudah siap menyerang. Jadi mau tidak mau, kalau Rasulullah tidak melawan, itu tadi bilang Rasulullah memikirkan matang-matang. Maksudnya itu kalau Rasulullah tidak maju bersama pasukan Muslim melawan orang-orang Romawi, maka otomatis orang-orang Romawi akan menguasai Jazirah Arab. Jadi maka dari itulah Rasulullah memikirkan matang-matang, harus kini maju berperang, tidak boleh tinggal diam, tidak boleh kita serang orang-orang Romawi. Maka dari itu persiapkanlah, bawalah ke Tabuk. Ya, jadi dalam persiapkan artinya secara kesimpulan bahwa tidak ada dibilang pemberitahuan bahwa kami akan menyerang. Iya. Ya. Rasulullah di situ Rasulullah melakukan tayamum, sedang adanya air di pas Tabuk, pas itu peperangan, otomatis kan bertayamum telah dilarang memakai air. Saya memasalahkan anggapnya bertayamum yang tidak menggunakan air, sedangkan syarat dari tayamum itu sendiri adalah memakai air terlebih dahulu. Berarti kalau dari situ bisa kayak seakan-akan menarik hukum dan menarik kesimpulan, bisa mengambil kesimpulan berarti kalau berada pada sumurnya orang kafir kan dia rusak akidahnya rusak akidahnya jadi begitu. Berarti kalau berada pada sumurnya orang kafir lebih baik bertayamum daripada berwudu di sumurnya orang kafir. Ini Ustaz, cumanya kan pada hari itu firman Allah katanya susah sekali. Bahkan pas mau mereka minum atau mau berwudu sholat, di situ nalar Rasulullah menggunakan air itu dan
Lalu di mana nih Rasulullah mengambil selain dari kalau di mana itu anunya yang Di Jaisyul Islami ila Tabuk. Jaisyul Islami ila Tabuk. Iya, jadi pada perjalanan Tabuk itu ya melewati kampungnya kaum Samud. Jadi kenapa dilarang bukan dibilang boleh mengambil kesimpulan bahwasanya kalau tidak ada air, cuma airnya aja orang kafir. Bukan di sini orang kafir, nah maksud cuma kaumnya Bani Samud. Kenapa? Karena buruknya itu kaumnya Bani Samud, maka sahabat dilarang mengambil air di situ. Jadi kan seperti juga itu ada begini hukum, tidak ada air kecuali air yang dikhususkan untuk minum. Kita kan tidak boleh minum berwudu dari air itu meskipun ada situ air, tapi dikhususkan untuk minum. Akan tapi kita bertayamum. Nah begini juga dilarang ini para sahabat mengambil air. Iya, mengambil air di sumurnya itu Bani Samud, kaumnya Nabi Soleh, karena buruknya itu. Tapi tidak mengatakan orang kafir, cuma mengatakan Bani Samud. Mungkin karena Bani Samud ini adalah umat yang sangat buruk, jadi sampai-sampai airnya pun kita dilarang untuk mengambilnya berwudu. Kemudian muncul pertanyaannya itu tadi. Berarti kalau kayak gitu, usia lagi Ustaz tidak dikaitkan lagi sama akidah mereka, karena kalau nanti masalah buruknya di dalam Al-Quran juga dijelaskan masalah buruknya orang kafir dan sisi akidah dan sama itu Ustaz. Kaum Samud akidahnya kaum Samud tentang kekafiran, dan Al-Quran juga menjelaskan tentang kekafiran, buruknya kekafiran. Kalau dilihat dari berarti kalau dipahami sudah demikian sama saudara kita ya. Berarti ada khususia di situ. Iya. Khususia untuk Bani Samud bukan dilihat dari masalah keburukannya akidahnya saja, tapi memang khususia tertentu memang dia. Karena kalau dibilang khususia karena akidahnya orang kafir juga buruk akidahnya. Bisa jawab bisa. Karena tadi dibilang kaum itu tidak boleh ada buruknya mereka. Ya, buruknya mereka tidak. Maksudnya mungkin maksudnya mungkin begini. Itu pelarangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menggunakan air kaum Samud, itu penekanannya lebih kepada saking buruknya itu kaum Samud, saking buruknya sehingga sampai airnya saja tidak boleh dipergunakan untuk Iya paham Kak. Dan kafir yang lain juga sih, mungkin maksudnya dia yang lebih buruk. Karena pelarangan itu lebih tertuju kepada atau lebih ingin memaparkan kepada kita bahwa konsumsi itu dia. Oh, berarti tertentu kepada khususia ini Ustaz tentang menjelaskan keburukannya orang tahun saya begitu. Dari sisi itu dan bukan dari sisi akidah yang telah tadi dipaparkan, tadi dari sisi akidah Ustaz. Kalau memang dari sisi akidah ya berarti itu tadi, tapi kalau dari sisi yang seperti tadi yang khususia yang memang kami tuh mau nasibkan tentang memang mereka itu ya kami bisa terima bagaimana? Dan mau menambahkan juga. Tambahkan silakan. Begitu enggak yang saya maksud tadi? Iya, Ustaz. Jadi yang saya tangkap yang hanya untuk menjelaskan betapa buruknya itu. Ada tambahannya? Apa tambahannya? Iya. Mungkin ini pikiran Ustaz mau ambil dalil dari situ artinya dari zaman sekarang bilang bisa kita tayamum. Mungkin dari situ artinya bilang dilihat dari kisahnya itu apakah sekarang kalau misalnya ada sumbernya orang kafir, apakah boleh kita tayamum karena ada kisah itu? Tidak boleh kita ambil dari situ karena apakah pada saat melewati itu waktu sholat di situ Ustaz? Tidak. Artinya pas melewati situ waktu sholat apakah sahabat tayamum di situ? Tidak. Ya, begitu juga yang saya tangkap di awal-awal tadi. Begitu juga, jadi seakan-akan umat yang ke belakang di sini, bisa saja itu mengambil dalil dari peristiwa ini toh. Iya. Ternyata bisa saja kita tayamum, begitu ternyata tayamum, ada air dan begitu ceritanya. Nah sekarang kemudian apakah bisa itu dijadikan dalil, kisah ini dijadikan dalil bahwa bisa kita untuk tidak mengambil air, artinya bisa kita tayamum walaupun ada air terkait dengan peristiwa ini, apakah itu bisa dijadikan dalil? Nah
Saya tangkap dari sini tidak serta-merta itu bisa dijadikan dalil, karena bisa jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat pelarangan itu bukan masalah sholat, itu ya, bukan masalah hukum, tidak salah. Hanya sebut tadi Rasulullah sholat juga di. Cuma bilang di la tashrabu min ma'iha wa la tatawaddu min lis-sholati. Siapa tahu ada sahabat mau sholat, ya jangan sholat, jangan pakai air itu. Tapi bukan berarti masuk waktu sholat. Tadi Ya, apa? kan tadi katanya ini kalau perang Tabuk kan banyak sekali cobaan, banyak cobaan sebelum peperangan, di peperangan seperti musim kemarau, apalagi ketika itu kan sama Buah-buahan, musim buah-buahan. nanti kan tahu ya Ustaz, bukannya lebih enak kalau buah-buahan. Ya, setahu saya, ya kita bisa juga lihat tuh orang kalau mulai nih musim buah-buahan itu kan orang lebih suka di kebun. Orang yang lebih suka berteduh di bawah pohon mereka menunggu buah, begitu. Seperti contoh di Kanang, kalau musim buah-buahan itu penduduknya lebih suka tinggal di kebun menunggu durian jatuh. Ya, begitu juga para sahabat. Musim buah-buahan pada saat itu mau dilaksanakan perang Tabuk, jadi ya orang-orang malas, orang-orang munafik yang lebih nggak suka di bawah pohon kurmanya. Iya, nanti nak curi ke orang, begitu. Jadi lebih nggak suka. Jadi ya itu kan membuat hati mereka itu berat untuk meninggalkan buah-buahan mereka. Jangan sampai jatuh-jatuh buahnya yang ada punggui, atau kalau jatuh nanti ada orang lain pergi curi. Ya. Artinya lebih menarik. Iya, lebih tertarik orang tinggal di kebun daripada pergi berperang. Tapi kalau masalah permasalahan gara-gara jatuh buahnya, apa keluarganya bisa bilang nanti kamu kalau kita berperang tunggu buah pula. Iya, yang tidak punya keluarga bagaimana? Karena tidak semua ada. Iya, karena tidak semua yang pergi perang itu orang yang sudah berkeluarga. يا رب صل على